Sobat 7, nama saya Kristi Karen. Saya lulusan S1 dan S2 dari The University of Melbourne, Australia. Pas S2, saya ngambil Master of Teaching, spesialisasi di pendidikan didik anak usia 0-8 tahun. Saya udah mengajar anak-anak di Australia selama bertahun-tahun dan sekarang saya adalah parenting coach. Setiap ibu itu punya pola asuh yang berbeda-beda, biasanya ini yang menyebabkan pro dan kontra. Hari ini saya mau membahas pertanyaan-pertanyaan supaya Supermoms memiliki pola asuh yang benar untuk anak-anak kalian. Jadi simak pembahasannya hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Orang tua itu adalah guru pertama anak, jadi secara natural kita udah menjadi panutan untuk anak kita. Jadi penting banget kita untuk contohin perilaku yang baik dan benar untuk anak. Misalnya kalau kita nggak mau anak kita makan makanan manis, kita juga nggak boleh makan makanan yang manis. No cheating. Dan juga kalau kita mau anak berperilaku baik, kita harus juga mencontohkan itu di depan anak. Jadi harus sabar, jangan marah, karena ingat kamu adalah panutan untuk anakmu. Mengancam anak itu contohnya kalau kamu nggak mau mandi nanti nggak boleh makan es krim ya. Itu sebenarnya nggak baik dan menghancurkan motivasi anak. Jadi anak itu mau mandi bukan karena dia itu mau bersih, tapi dia itu mau makan es krim. Kita nggak mau kan, jadi jangan mengancam anak. Untuk menumbuhkan rasa mandiri anak, kita harus percayakan tugas-tugas dan tanggung jawab ke anak. Misalnya makan sendiri, sisir rambut sendiri, bantu moms untuk lakuin pekerjaan rumah tangga seperti masak. Itu bagus banget untuk membantu menumbuhkan rasa mandiri anak. Dan jangan lupa untuk kasih anak waktu. Misalnya kalau kita ganti baju itu kita sat-sat bisa cepat, tapi kalau anak itu butuh misalnya waktu 10 menit, kasih mereka waktu 10 menit itu. Biasanya anak itu nggak percaya diri karena dia tuh nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi penting banget kita untuk apresiasi proses, bukan hasil akhir untuk membangun rasa percaya diri mereka. Maksudnya gimana? Misalnya mereka lagi belajar menggunting, mereka itu pasti kesusahan untuk menggunting. Jadi jangan muji pas mereka udah gunting dengan benar dan rapi. Tapi kita itu harus mulai apresiasi hal kecil, misalnya pas mereka udah bisa memegang gunting dengan baik, itu juga patut diapresiasi. Jadi ingat, apresiasi proses bukan hasil akhir. Yes, penting banget kalau anak bisa mulai mematuhi peraturan di rumah, mereka itu akan lebih gampang untuk mematuhi peraturan di luar nantinya, di sekolah, di masyarakat. Tapi penting banget juga untuk bikin peraturan yang tepat. Jangan terlalu mendikte, tapi juga jangan terlalu bebas. Tetap ada di aturan dan boundaries yang benar. Tergantung keputusannya itu tentang apa. Ada keputusan pokok yang sebenarnya lebih baik diatur oleh orang tua. Misalnya makan, mandi, gak bisa dong kalau anak gak mau makan, gak mau mandi. Tapi kalau keputusan seperti memilih botol pink atau biru, itu berikanlah untuk anak. Penting diajarkan sejak dini, umumnya umur 4-5 tahun. Apalagi zaman sekarang udah serba canggih, udah cashless. Anak itu mungkin kirain kita punya kartu magic yang bisa beli barang dengan gampang. Jadi penting banget untuk kita mulai menanamkan nilai uang. Tanamkan kalau uang itu gak gampang dicari, supaya anak bisa belajar menghargai uang yang penting banget untuk kehidupan kesuksesan nantinya.
Supaya anak tidak manja, kita harus menumbuhkan rasa mandiri sejak dini. Jadi seperti tadi, kasih mereka tanggung jawab, tugas-tugas seperti makan sendiri, ganti baju sendiri, dan lain-lain. Bukan hanya melarang, tapi orang tua juga sering mengalihkan perhatian anak pas anak lagi nangis. Contohnya, udah jangan nangis, nanti pulang kita nonton yuk. Mungkin anak akan berhenti menangis, tapi sebenarnya mereka itu udah kehilangan kesempatan untuk mempelajari emosi sedihnya itu. Jadi alhasil kedepannya anak itu nggak akan bisa berhenti menangis, nggak bisa mengendalikan emosi sedihnya sendiri kalau mereka nggak dapat apa yang mereka mau atau kalau mereka itu nggak dialihkan perhatiannya. Kadang anak belum tahu cara menunjukkan emosi mereka dengan benar, yang menyebabkan mereka itu suka marah-marah, pukul-pukul. Jadi sebagai orang tua, kita bisa mengajarkan caranya ke anak. Pertama, kita harus cari tahu kenapa atau apa penyebab dari perilakunya itu. Kedua, kita harus kasih solusi atau cara alternatif untuk menyalurkan emosi mereka itu. Misalnya anak itu nggak suka makan sayur, makanya dia itu suka mukul-mukul, lempar-lempar. Kita bisa ajarkan mereka ngomong kalau misalnya mereka itu nggak suka, aku nggak suka, makasih ya, dan sama-sama coba cari sayur lain yang mereka suka atau makanan sehat lain yang mereka suka. Nah, buat Sobat 7 yang akan menjadi ibu atau sudah menjadi ibu, tetap semangat ya, kasih yang terbaik untuk anak kamu. Saya Christy Karen, pamit dulu. See you guys!